Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Kita ketemu lagi di ibadah lewat media online, yaitu lewat akun YouTube PLKPR GPB Anugerah Bekasi. Pada pagi ini kita akan dilayani oleh Kak Ella, Kak Rahel, Kak Erik, dan Kak Ina. Semua sukacita, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi semuanya yakin dan percaya bahwa kita pasti akan ketemu lagi. Dan pagi ini kita mau mulai ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita mau memuji nama Tuhan, yaitu kita mau menyanyi Matahari Bersinar Terang. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan di minggu pagi ini tanggal 17 Mei kami di rumah kami masing-masing, kami mempersiapkan diri kami, hati kami untuk datang kembali kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami tidak bertemu dengan teman-teman kami satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu pelihara kami Tuhan. Tuhan Yesus selalu jaga kami, walaupun kami tidak keluar, kami tidak bersekolah, Tuhan Yesus tetap menjaga dan melindungi kami senantiasa. Pada minggu pagi ini kami akan memulai ibadah online ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati ibadah minggu dan anak-anak PLKPA GPB Anugerah Bekasi. Tuhan mau sertai, Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita mau memuji nama Tuhan satu lagi lagu, lalu kita mau persiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi Udah Kidaki. Masih tahu kan lagunya? Kita bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput tidak terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kabur
berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkati juga kalian yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-23. Nah, judulnya di bawah kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Nah, adik-adik, kalau kita lihat gambar, itu adalah gambar sebuah kota yang bernama Kota Korintus. Kota Korintus adalah salah satu kota yang Paulus singgahi. Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat di Korintus. Dan ternyata ada hal yang tidak baik terjadi di kota Korintus. Apa ya? Yang terjadi di kota Korintus adalah mereka mengadakan perjamuan makan dalam pertemuan jemaat di Korintus, tapi tidak mengajak seluruh anggota jemaat, yaitu mereka yang miskin, lelah, dan lapar. Nah, hal ini yang membuat Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus, dan dia tidak memuji perbuatan seperti ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa perjamuan makan di Korintus bukanlah perjamuan Tuhan. Kenapa ya? Karena perjamuan tersebut hanya dilakukan untuk memuaskan nafsu, lidah, dan perut semata supaya kenyang, bukan untuk merayakan karya keselamatan Yesus Kristus dan meneladani kasih-Nya. Adik-adik, Rasul Paulus menasihati agar orang-orang kaya makan makanannya sendiri terlebih dahulu di rumah. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku egois atau serakah, memakan seluruh makanan yang harus dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Adik-adik, sikap ini sangat penting supaya jangan mereka menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa. Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diadakan oleh jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya. Kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Nah, adik-adik, siapa yang pernah dengar kata serakah? Serakah itu apa ya? Serakah itu artinya ingin memiliki lebih daripada yang seharusnya. Contohnya, kalau adik-adik dikasih kue sama mama satu-satu dengan kakak adiknya, tapi ternyata adik-adik maunya 2 atau 3. Tidak memikirkan adik saya sudah dapat nggak ya? Kakak saya sudah dapat nggak ya? Nah, dia nggak mau mikirin itu. Yang penting dia kenyang. Nah, itu bisa disebut serakah. Sikap serakah tidak hanya merugikan orang lain di sekitar, tetapi juga diri sendiri. Contohnya, kehilangan sukacita, dijauhi teman, dan sebagainya. Nah, adik-adik, karena itu
Ingatlah bahwa sikap serakah tidak pernah mendatangkan dampak yang baik. Sikap serakah akan selalu merugikan banyak orang, bahkan merusak hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Ayo, kita berlomba untuk berani menghentikan sikap serakah di dalam diri kita sendiri. Dan kita mau ajak teman-teman yang masih serakah, kita mau ajarkan kepada mereka. Ayo, kita mulai berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan pada minggu pagi ini, kita akan merespon firman yang tadi kita sudah sama-sama dengar. Kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Berkah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sekarang kita ingin berdoa syafaat. Tutup matanya, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Ya Bapa, sekarang kami ingin berdoa untuk kelanjutan pelayanan kami. Walaupun kami tidak beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, Tuhan yang boleh berkati setiap pelayanan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Mulai dari papa, mama, kakak, adik yang melayani di rumah masing-masing dalam setiap ibadah. Berkati supaya kami bisa selalu beribadah dengan tekun ya Tuhan, dengan taat dan hikmat dalam setiap ibadah kami. Tuhan, Kau juga boleh berkati dengan pendeta, para majelis, dan seluruh diaken atau penatua dan juga kakalayan yang mungkin berusaha untuk membuat ibadah secara online atau streaming ya Bapak. Kau yang boleh dipanggil dari setiap mereka agar mereka selalu diberi kesehatan dan mereka juga boleh selalu bertekun dalam pembuatan ibadahnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadilan bangsa kami. Ketika bangsa kami mungkin lagi dilanda pandemi ya Tuhan, Kau yang boleh berkati setiap pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakilnya, juga para menteri-menteri dan semua stafnya yang Bapak. Berkati mereka supaya mereka boleh membuat kebijakan yang terbaik untuk masyarakat ya Bapak, dan juga kalian berkati kami sebagai warga negara agar kami boleh selalu taat dengan anjuran pemerintah ya Bapak, dan kami juga boleh selalu menjaga kesehatan agar bencana pandemi ini boleh berakhir dengan cepat. Ya Tuhan, Kau juga yang boleh berkati setiap orang sakit ya Bapak, maupun sakit dari pandemi ataupun sakit yang lainnya. Kau yang boleh sembuhkan mereka, melalui para dokter dan para suster yang Bapak. Kau juga boleh berkati tenaga medis agar mereka selalu bisa berusaha dengan sekuat tenaga yang sebaiknya Bapak untuk menyembuhkan kami semua. Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk sekolah kami. Ketika kami tidak bisa bersekolah di gedung seperti biasanya Bapak, ketika kami harus bersekolah lewat online ataupun bersekolah di rumah masing-masing, Kau yang berkati kami Tuhan supaya kami boleh selalu bertekun dalam setiap pelajaran kami. Ketika kami juga mungkin akan menghadapi ujian secara online, kami juga boleh berkati setiap persiapannya agar apapun itu kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik dan kami bisa naik ke jenjang selanjutnya. Ya Tuhan, semua doa ini kami satukan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Siapa yang bersumbangan adik-adik? Nanti adik-adik akan mempersembahkannya, membawanya bersama dengan orang tua ke gereja ya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan.
kita. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang Tuhan kepada kami. Hingga sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara kami, Tuhan anak-anakmu. Pada saat ini dengan lewat ungkapan syukur kami sudah memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan melalui persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kasih kepada sesama. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati kehidupan anak-anak PLKPA di Bidang Edukasi, dan biarlah kasih sayang Tuhan selalu menaungi kami. Inilah kami, ampuni salah dan dosa kami dalam pemerintahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kini kita akan berpisah. Kita sudahi ibadah ini. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi ya di ibadah online PLKPA di Bidang Edukasi. Yuk kita mari bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Dalam sikap berdoa ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Rajin-rajin ya dalam jaga kesehatan, dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.